Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta Diseminasi Rencana Tindak Lanjut PKG PJOK, anak-anakku, siswa dan siswi SMA Negeri 1 Muntoro yang saya banggakan. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat taufik hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga dapat menghadiri kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Saya di sini selaku pembawa acara, terlebih dahulu akan membacakan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Pemaparan materi, 4. Umpan balik, dan 5. Penutup. Berhubung waktu sudah siang, marilah kita segera memulai acara atau kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Agar kegiatan hari ini diberikan kelancaran, terlebih dahulu marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama bagi yang beragama Islam, kemudian yang beragama lain menyesuaikan. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah SWT melindungi kita dalam setiap kegiatan pada pagi hari ini. Amin. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Belajar 3 SMA Negeri 1 Muntoro kepada beliau Bapak Suwartono SPD. Kami persilahkan. Fungsi apa enggak? Oke. Dan ketuanya fungsi enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru semuanya, utamanya yang pagi hari ini yang punya kerja Bapak Febri yang baik pradana. Khusus untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin ucapan ini mewakili dari Pak Febri. Terima kasih yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan pada hari ini, di sela-sela kesibukan mengajar dan kegiatan lain. Tidak lupa anak-anak sekalian juga yang pagi hari ini diminta untuk Pak Febri untuk mengikuti kegiatan diseminasi RTL Rencana Tindak Lanjut yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu dan anak sekalian. Pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dikarenakan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat mengikuti kegiatan diseminasi RTL yang akan dilaksanakan oleh Pak Febri. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa Pak Febri ini pada kira-kira dimulai Juli Pak Febri itu telah melaksanakan pendidikan kompetensi guru. Itu pendidikan kompetensi guru itu bertujuan untuk peningkatan kompetensi guru yang dilaksanakan oleh BPGP besar Penggerak itu telah melaksanakan waktunya kemungkinan 3 bulan ya, 3 bulan. Nah, dalam rangka itu Bapak Ibu semua, ini kewajiban dari Pak Febri untuk melaksanakan diseminasi dari rencana tindak lanjut, bahwa yang disampaikan Pak Febri nanti itu kalau kemungkinan besar dia nanti Pak Febri yang menjelaskan itu sebagian kecil yang diterima oleh
Pak Febri dalam PKG itu. Jadi nanti harapan dari Bapak Ibu guru selain dari nanti mungkin di sela-sela kegiatan mengajar anak-anak dan lain-lain, banyak hal nanti yang kemungkinan besar akan ditularkan Pak Febri kepada Bapak Ibu guru sekalian. Perlu kami sampaikan juga yang kedua, bahwasanya komunitas belajar yang sudah kita bentuk kira-kira tahun pelajaran kemarin ini insya Allah nanti berlanjut pada tahun ajaran ini. Bagi semuanya salah satu kegiatannya yang termasuk pembahasan atau praktek baik yang dilaksanakan Pak Febri bisa diikhlaskan pada kita semuanya. Nah, harapan ke depan bahwasanya untuk Bapak Ibu yang lain, monggo jika ada kesempatan pelaksanaan peningkatan kompetensi, entah itu nanti secara mungkin penunjukan dari dinas ataupun secara pribadi usaha sendiri, nanti mohon bagi Bapak Ibu guru yang masih muda ini tetap semangat upaya ini guna untuk peningkatan pelayanan pendidikan SMA Negeri 1 Monterati kedepannya mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Terakhir Bapak Ibu, marilah kita semuanya nanti mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, kecuali nanti jika Bapak Ibu yang memang tidak bisa mengikuti sampai dengan tuntas, misalnya saya masih menyiapkan untuk finalisasi skrip atau untuk paduan suara tanggal 17 sore itu nanti belum selesai. Mohon nanti jika nanti tidak dapat web ini tidak dapat sampai selesai kegiatan, nanti saya mohon izin. Itu Bapak Ibu sekalian juga anak, terakhir kami mengucapkan semangat mengikuti diseminasi RTL rencana tindak lanjut Sport Education Model Volleyball Turnamen yang akan disampaikan oleh Bapak Febri. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Suwartono SPD. Acara yang ketiga yaitu pemaparan materi, di mana pemaparan materi akan disampaikan oleh diseminator kegiatan pada pagi hari ini. Kepada beliau Bapak Febrian Bayu Pradana SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bismillah, la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkat, rahmat dan hidayah pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan pagi hari ini di ruang perpustakaan dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu apapun. Tak lupa selawat serta salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul kiamat nanti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru komunitas belajar 3 dan Bapak Ibu guru yang lain, kemudian peserta didik kelas 11 dan 12. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya sudah menghadiri undangan diseminasi rencana tindak lanjut saya. Kemudian langsung saja pada kesempatan hari ini saya akan memberikan diseminasi terkait rencana tindak lanjut yang sudah saya berikan. Sebenarnya di kegiatan hari ini, di mana dari bulan Juli kemarin saya mengikuti
PKG PJOK ataupun program pendidikan kompetensi guru mata pelajaran PJOK, di mana pada saat ini sebenarnya yang sudah ada itu di 2 mapel di sistem PKG, ada PJOK dan bahasa Inggris. Kemudian untuk program ini pelatihan sebagai kegiatan kolektif guru, di mana program ini tidak lanjut dari Kemendikbudristek dalam Perpres 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional atau DEPON, dan bertujuan memberikan bekal dalam memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, dan menyenangkan. Kemudian melalui PKG PJOK ini diharapkan saya ataupun guru PJOK yang lain mampu memahami esensi mata pelajaran PJOK dan sadar akan perannya untuk mencapai tujuan PJOK, yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat dan menguasai konten pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian di rencana tidak lanjut ini kami harus memaparkan program, di mana ini judulnya adalah agak sedikit familiar di mungkin dari Bapak Ibu guru ataupun peserta yang lain, seperti halnya mungkin jajanan-jajanan yang ada di sekitar kita, ya mungkin sempol, ya bukan sempol tapi sempol ya, sempol atau sport education model volleyball turnamen. Di sempol ini ya, sempol ya, di program ini adalah program di mana nanti muaranya adalah program yang berpusat pada peserta didik, mulai dari mungkin peserta didik memberikan choice, pilihan sesuai dengan apa yang diinginkan, kemudian voice, berpendapat sesuai dengan mungkin kemampuan di kelas, dan ownership, memiliki kepemilikan dalam pembelajaran. Jadi kita harus di sini menuntut peserta didik untuk bisa berekspresi sesuai dengan minat dan bakat dan potensinya. Kemudian kenapa kok kita dari saya menggunakan volleyball turnamen, karena memang nanti program jangka panjangnya adalah memfasilitasi ataupun memberikan pelatihan kepada peserta didik kita untuk melaksanakan turnamen ataupun kegiatan-kegiatan yang dimana notabene harus butuh koordinasi, kemudian latihan menjadi seorang mungkin dari panitia, kemudian mungkin jadi seorang atletnya, kemudian penyelenggara, kemudian juga mungkin reporter dan lain-lain. Lanjut. Ini latar belakang dari program LTL saya. Yang pertama, visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, ya, membantu peserta didik menemukan dan menyadari potensi sesuai dengan bakat, minat, dan potensi diri masing-masing, kemudian mengasahnya sehingga lebih berkembang lagi. Di sini tentu peran seorang guru PJOK memotivasi dan mungkin memancing-mancing agar potensi dari seorang peserta didik itu bisa muncul ataupun bisa berkembang. Bukan berarti kita melihat peserta didik kita itu berbagai karakter, berbagai situasi dan kondisi, tetapi saya mengingat saya itu masih mungkin dari belajar saya masih tahapan belajar, dari mungkin dari apa yang saya sampaikan nanti, mungkin apabila ada salah, kurang, ataupun mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu guru ataupun peserta didik yang lain, saya mohon untuk bisa diberikan masukan ataupun mungkin refleksi umpan balik, dimana saya di pembelajaran sebelumnya, sebelum mengikuti pembelajaran PJOK itu, kadang saat masuk kelas peserta didik itu
banyak cenderung diamnya. Diamnya bukan berarti diam tidak paham, tetapi kalau secara garis besar latar belakang guru olahraga itu menakutkan, Bapak. Ya, tetapi dengan karakter menakutkan ini malah bisa menjadi simalakama. Karena apa? Kadang itu anak peserta didik kalau tahu guru olahraga yang galak, biasanya mau bersuara, mau berpendapat takut dimarahi, mau bersuara ataupun berpendapat takut salah. Nah, saya ingin menghilangkan karakter-karakter itu, ya nanti anak itu dalam dalam mengikuti pembelajaran bisa berani untuk memberikan voice, suara pendapatnya, kemudian choice, pilihannya, dan ownership, dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, yang kedua, Sport Education Model atau SEM sebagai solusi atas keterbatasan pelatihan panitia turnamen bola voli di sekolah. Saya mengingat bahwasanya di latar belakangi kalau di sekolah kita SMA Negeri 1 Ngontoronadi ini sering melaksanakan program HUT, di mana pada saat HUT diadakan turnamen sepak bola antar SMP, dan tentunya terkait dengan pelaksana kegiatan yaitu panitia itu dilaksanakan sepenuhnya oleh peserta didik OSIS ataupun organisasi yang lain. Maka dari itu saya juga menyadari bahwa pada saat tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya peserta didik belum bisa mempersiapkan dengan baik, ya, maka dari itu agar peserta didik itu siap, ya, kita simulasikan dengan Sport Education Model, karena dengan SEM ini dapat mengatasi kurangnya pelatihan dan mempersiapkan peserta didik sebagai panitia turnamen. Mungkin nanti pada SEM ini peserta didik nanti diajarkan menjadi mungkin yang pertama seorang ketua panitia, kemudian seorang wasit, kemudian seorang jadi juga seorang atlet, PMR, petugas medis, kemudian reporter, supporter, wartawan. Kemudian tugasnya seperti mungkin kalau nanti ada yang mungkin cenderung ke dance, mungkin nanti bisa jadi cheerleader, ya, Bapak Ibu. Jadi kemarin di pembelajaran ini, di pembelajaran SEM ini tujuannya untuk menggali potensi sesuai dengan minat dan bakat. Bukan berarti nanti anak berperan sebagai ketua harus ditunjuk, bukan, tetapi nanti anak menentukan sendiri pilihannya. Oh, saya patutnya jadi apa nih sesuai dengan, oh mungkin saya pinter bermain, mungkin bisa jadi atlet. Kemudian saya mungkin sebagai petugas PMR, saya tak jadi PMR medis. Kemudian saya sering nyeneni kanca-kancane di kelas, ya saya tak jadi pelatih aja, ya. Nanti jadi dari minat dan bakat anak itu bisa dituangkan di SEM ini. Kemudian yang berikutnya adalah SMA Negeri 1 Ngontoronadi memiliki aset modal utama yaitu manusia, Bapak Ibu guru, pendik, dan peserta didik. Kemudian sosialnya mungkin nanti bisa mungkin kebudayaan, kemudian politik. Dari sini ada pemerintahan, kemudian organisasi sekolah, kemudian fisik gedung-gedung ataupun aset dalam sekolah. Kemudian dari lingkungan ini strategis karena berada di pusat kota, tata kota. Kemudian finansial yang berkontribusi positif terhadap program. Kemudian yang berikutnya mewujudkan kepemimpinan peserta didik ataupun student agency melalui program yang mengakomodasi voice, choice, dan ownership tadi untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwasanya ada voice, choice, dan ownership. Kemudian peran SEM dalam mengembangkan keterampilan organisasi di turnamen bola voli. SEM ini dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Bahwasanya tadi juga di awal sudah saya sampaikan
pada SEM ini anak peserta didik tidak melakukan tunjukan, tetapi peserta didik itu melakukan pilihannya sesuai dengan minat dan bakat. Berarti peserta didik sudah berpikir kritis, kemudian mandiri juga. Ya, ini wujud dari profil manusianya muncul, kemudian sosialnya juga ada. Nah, peserta didik ini akan menentukan sendiri, menentukan apa yang diinginkan, apa yang dia miliki, apa yang potensinya yang dimiliki juga apa, nanti akan dimunculkan di situ. Kemudian program ini sebagai bagian dari pelaksanaan kokurikuler untuk jenjang kelas 10, 11, dan 12 dan direncanakan dilaksanakan pada jeda semester gasal. Untuk tujuan, visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik dan mendukung penumbuhan suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan atau ownership dalam peserta didik dan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah dalam komunitas belajar dalam sekolah, ataupun di sini kami berkolaborasi dengan KBS komunitas belajar sekolah 3 di SMA Negeri 1 Ternate. Yang pertama tadi memfasilitasi pembelajaran PJOK, kemudian mewujudkan peserta didik yang aktif sesuai dengan minat dan tingkat kemampuan. Yang ketiga, berbagi perencanaan dan administrasi penyelenggaraan turnamen. Keempat, mengembangkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah, mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik atau student agency, dan membangun kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kita lanjut di capaian pembelajaran, bahwasanya di pembelajaran SEM ini melibatkan KBS untuk diseminasi, melibatkan KBS 3, kemudian mungkin semisal nanti di RTL yang selanjutnya mungkin nanti bisa KBS 3 berkolaborasi dengan KBS yang lain, mungkin bisa menciptakan program-program yang lain. Tujuannya nanti bisa untuk meningkatkan potensi minat dan bakat peserta didik. Ya, mungkin bukan hanya di mapel PJOK, mapel-mapel yang lain, ya dengan diseminasi ini mungkin nanti bisa sebagai bahan referensi ataupun masukan, saran, dan bisa diterapkan, harapannya bisa diterapkan di mapel-mapel yang lain itu. Kemudian aktivitas fisik yang menyenangkan dan bermakna. Di sini berarti sudah jelas bahwasanya aktivitas fisik yang menyenangkan dan bermakna itu tadi pembelajaran SEM bola voli. Dan bermaknanya, kenapa kok bermakna? Bermaknanya berarti anak-anak itu lebih aktif dalam pembelajaran, menentukan aktivitasnya sendiri. Kemudian dari diferensiasi juga sudah muncul saat anak-anak masuk ke pembelajaran, kemudian menentukan pilihannya sendiri, kemudian berbagi peran dan lain-lain. Kemudian profil pelajar Pancasila juga sudah muncul dan student agency. Nah, langkahnya yang pertama adalah berdiskusi bersama pimpinan, guru, staf, dan peserta didik tentang rencana sosialisasi program SEMVOL. Ini sudah dilaksanakan tanggal diskusinya ya, untuk pekan 2 bulan November, kemudian Senin tanggal 7 bulan November tahun 2024. Kemudian yang berikutnya pembentukan panitia. Nanti di sebelum pelaksanaan nanti pembentukan panitia, kemudian ada technical meeting, kemudian pelaksanaan dan evaluasi dan refleksi. Ini adalah langkah-langkah yang nanti di bulan November, karena masuknya nanti ke kurikuler, jadi mungkin akan dilaksanakan di jeda semester ataupun di kelas meeting itu. Nah, nanti untuk kegiatannya berkisar 2 hari. 2 hari untuk pelaksananya 12 pesertanya 12 kelas gitu. Kemudian tentunya dari pelaksanaan turnamen bola voli antar kelas SMA Negeri 1 Ternate ini
kami juga sangat mengharapkan partisipasi dan kolaborasi dari Bapak Ibu semua dan peserta didik. Dengan kolaborasi ini harapannya bisa menumbuhkan dan mengembangkan potensi dari peserta didik dan meningkatkan program-program dari sekolah. Kemudian yang berikutnya evaluasi dan refleksi. Tentunya setiap kegiatan harus ada evaluasi dan refleksi agar mungkin dari pelaksanaan kegiatan yang berjalan mungkin ada kendala, mungkin ada tantangan, mungkin ada saran dan masukan, dan harapannya nanti bisa kita sebagai pelaksana dan peserta didik juga sebagai peserta nanti bisa berkembang lebih baik lagi untuk tujuan dari sekolah atau meningkatkan potensi peserta didik. Lanjut. Baik, untuk struktur program dan mitra Kombel, di sini untuk waktu dilaksanakan pada bulan Desember selama 2 hari, Selasa dan Rabu, meliputi tahap sosialisasi, pelaksanaan, perayaan, dan evaluasi. Di tahap sosialisasi tadi sudah dilampirkan, dicantumkan pada tahapan-tahapan yang di slide sebelumnya. Kemudian untuk tempat dilaksanakan di lapangan olahraga, ya, di lapangan bola voli. Kemudian untuk sosialisasi dan technical meeting, pelaksananya mungkin nanti akan dilaksanakan di kelas yang memimpin nanti mungkin ASIS ataupun kelas 11, ya. Kemudian targetnya peserta didik program SEMVOL adalah peserta didik pada jenjang kelas 10, 11, dan 12. Jumlah peserta didik adalah 425. Mungkin apabila salah nanti minta tolong untuk dikoreksi. Dengan rentang usia rata-rata 16 tahun. Jadi, terkait dengan kapasitas kelas dan sekolah, saya melihat dari aset yang ada atau modal manusia seperti pimpinan sekolah, kepala sekolah, kemudian pengawas, kemudian guru mata pelajaran, peserta didik, orang tua, tokoh olahraga, tokoh agama, dan pihak puskesmas yang terlibat langsung. Kemudian nanti untuk aset, modal sosial dan politik, kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek ini untuk menjalani kolaborasi dan sinergitas. Dalam hal ini kebijakan dan tanggung jawab terkait proyek dari Bapak Ibu guru, peserta didik, kemudian jajaran-jajaran pemangku kebijakan yang lain. Kemudian untuk modal politik, yaitu pimpinan yang pro terhadap program mampu menjalin mitra dengan pihak lain. Kemudian untuk agama dan budaya, yaitu warga sekolah yang taat beribadah, kemudian budaya sopan santun dan gotong royong yang masih terawat dengan baik. Kemudian yang berikutnya ada aset modal lingkungan dan fisik berupa lingkungan sekolah yang asri, bersih dan nyaman. Kemudian kepemilikan lapangan olahraga, lab TIK, ruang kelas, masjid, komputer dan paket digital lainnya yang nanti bisa dimanfaatkan pada saat pelaksanaan sport education model. Kemudian modal finansial yaitu adanya dana dari BOS dan dana lainnya atau BOP sebagai sumber finansial utama dalam kegiatan proyek. Dari aset-aset tadi kami bisa menyimpulkan dari sinergitas dan kolaborasi ini kami harapkan nanti bisa bekerja bersama-sama dan menjadi mungkin sebagai pemacu kegiatan atau pemantik kegiatan-kegiatan yang lain yang intinya untuk memantik potensi kegiatan dari peserta didik. Kemudian untuk rencana evaluasi, di sini kegiatan evaluasi program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi. Kemudian di bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dilaksanakan dengan wawancara langsung kepada mungkin Bapak Ibu guru, staf dan peserta didik untuk memberikan evaluasi dari program. Ini di akhir pelaksanaan kegiatan. Kemudian evaluasi dalam bentuk angket melalui Google Form. Ini nanti bisa tahapan-tahapan setelah pelaksanaan
perayaan ataupun turnamen. Nah, masuk ke slide berikutnya yaitu tantangan. Tentunya dari pelaksanaan ini kami juga melihat, juga menimbang juga terkait dengan pelaksanaan ini bukan yang mudah, tetapi ini tentunya juga sulit karena dari saya kemudian Bapak Ibu semuanya memiliki kewajiban untuk mengajar. Nah, tentunya dengan mungkin yang pertama kesibukan mengajar ataupun dari tugas-tugas yang lain, ya, ini sehingga nanti tidak maksimal dalam menjalankan program. Nah, bagaimana solusinya? Nanti tetap kita mengatur jadwal, mungkin bukan harus, tapi nanti mungkin bisa dicarikan solusi terbaik, karena ini nanti juga mungkin seperti halnya kegiatan-kegiatan yang lain, masih ada mungkin P5, kemudian mungkin ada yang wali kelas, ada yang mungkin ditambahin dengan beban tugas yang lain. Jadi nanti untuk jadwal kita luas saja, karena nanti kegiatan ini dilaksanakan di kelas meet, mungkin hanya Bapak Ibu guru hanya memantau jalannya, tapi nanti yang fokus di kegiatan tentunya anak-anak, karena kegiatan ini fokusnya pada anak-anak. Bapak Ibu guru nanti hanya memantau saja, mungkin memantau kegiatan, oh sudah bisa berjalan, mungkin oh ini belum berjalan, apa mungkin masih kurang. Tentunya itu nanti bisa dijadikan mungkin refleksi, oh ternyata anak-anak kalau dibiarkan ternyata bisa berjalan dengan baik nih, ya. Mungkin dari koordinasi, kemudian kolaborasi dengan peserta yang lain, pelaksanaannya berjalan dengan bagus, seperti itu. Kemudian faktor hujan mengakibatkan pelaksanaan SEMVOL bisa saja tertunda. Nah, di Desember itu terus yang sumber, ya, kita juga tidak tahu apakah curah hujannya tinggi atau tidak, kemudian apakah terkait dengan cuaca itu nanti belum bisa ditentukan, ya. Nanti semisal terjadi hujan ataupun pada saat hari pelaksanaan curah hujannya tinggi, tetap kita juga cari solusi, yaitu mengatur ulang jadwal pelaksanaan program disesuaikan dengan kondisi cuaca, mengacu pada data BMKG, ataupun nanti bisa memodifikasi permainan yang dilaksanakan. Misal nanti voli itu poinnya 25, bisa dipercepat ataupun dimodifikasi menjadi mungkin game 15 ataupun yang lainnya, agar nanti dari jadwal yang sudah direncanakan bisa terselesaikan dengan sesuai dengan jadwal yang ada. Kemudian yang berikutnya, pengorganisasian murid dengan peran masing-masing dan membedakan kemampuan yang akan memunculkan permasalahan dan kendala di lapangan. Nah, tentunya ini nanti juga masih sama, kita juga berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah. Nanti tetap dalam hal mengorganisasi murid, nanti tetap kita ada pengorganisasian mungkin di rapat ataupun rapat kecil ataupun yang lainnya. Lanjut, Bu. Nah, sudah, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan program ini tentunya saya garis bawahi bahwasanya program ini dilakukan di luar kegiatan pembelajaran, tapi maksudnya di ekstrakurikuler, karena tahapan-tahapan ini yang ingin saya gali adalah kepemilikan peserta didik dalam pembelajaran, di mana tetap kemarin juga saya sempat mencoba mengaplikasikan ini dari kelas 11 dan 12. Jadi pada saat saya mencoba ini ternyata ada langsung perbedaannya muncul. Ada salah satu peserta didik kelas 12 yang ini tidak usah saya sebutkan namanya, mohon maaf, ya. Di kelas itu diam, kemudian suaranya itu suara emas. Setiap satu kali berbicara itu menyenangkan orang yang lain.
mahal suaranya, diem, nggak banyak gerak, malu-malu. Dengan mungkin saya mengaplikasikan ini, kemarin saya mencoba ini, dan ternyata setelah saya pancing-pancing, karena guru olahraga itu pintarnya mancing-mancing, ya, pintar mancing-mancing. Karena apa? Dari mungkin kembalikan dulu Bu di awal Bu. Okay. Mungkin fokusnya itu kan dari saya ataupun guru yang lain, fokusnya pada berpusat pada peserta didik, di mana pada saat berpusat pada peserta didik itu anak-anak dituntut untuk memberikan voice-nya, suaranya. Terus Pak, bagaimana kalau yang diem-diem itu gimana Pak? Ya kalau diem-diem kan kita harus memancing-mancing agar bergerak. Dan bagaimana ya kita pancing-pancing terus, pancing-pancing biar, karena kalau sudah diem itu kita sebagai pengajar tetap bingung. Ini mau diapakan ya? Apakah mau dilewati? Kalau dilewati di skip, kasihan yang lain. Malah kalau di skip nanti muncul isu-isu dalam pembelajaran, kita memihak dan memilih. Nah, si A nggak aktif nih, kita tinggal aja. Tentunya kan itu tidak bisa kita lakukan. Tetapi saya jujur itu sudah saya lakukan di pembelajaran saya sebelumnya saat mengikuti ini. Jadi mungkin saya lebih sering aktifnya pada peserta didik yang aktif. Kalau ditanya langsung mengangkat. Terus yang saya herankan, tugas saya untuk peserta didik yang diam gimana? Apakah saya skip ataukah saya lewati, dianggap bisa? Dan itu sebuah tantangan sebenarnya. Sebuah tantangan dalam hal gini, kalau saya diem, saya tidak memfokuskan ke anak tersebut, berarti pembelajaran saya tidak berjalan karena fokusnya pada peserta didik yang aktif. Maka dari itu kita pancing-pancing agar anak itu mulai ya minimal bergerak-gerak tangannya, bergerak-gerak mungkin mulutnya mau menjawab, ataupun mungkin bergerak-gerak tubuhnya yang lain, berdiri ataupun yang lain. Itu dengan demikian anak itu sudah ada progresnya, karena tujuan kita adalah menciptakan progres dalam pembelajaran. Dan selain dari voice, yang kemarin saya pancing-pancing, ternyata anak itu juga saya pancing-pancing mau bergerak-gerak bibirnya. Kalau bergerak-gerak bibirnya itu kan otomatis sudah, entah itu mau berpikir, entah itu mau menjawab, otomatis sudah ada rangsangannya. Nah, kemudian setelah voice ada choice, anak itu juga dalam artian menampilkan pilihannya, apakah saya mau berdiri apa diem nih, saya mau mengangkat tangan apa tidak nih. Dengan itu kan kita juga harus memancing-mancing lagi bagaimana cara agar anak itu juga mau berpartisipasi, dan sehingga di akhir tadi ada ownership, kepemilikan dalam kelas. Ya bukan berarti dalam pembelajaran itu yang berperan aktif adalah gurunya, ya karena kalau dari dulu pembelajaran itu berfokus pada guru yang ngomong, kemudian nanti ditanya 3 jam pembelajaran, kalau saya dulu saya ngomong terus, kemudian ditanya sudah paham, sudah mengerti, sudah Pak, minta tolong dong maju ke depan, sampai depan diem lagi. Jadi mungkin itu dari masalah yang saya hadapi, karena di pembelajaran saya itu biasanya anak itu takut dengan, ya biasanya guru olahraga itu kan galak, ya Pak Rifai, guru olahraga itu galak, jadi anak itu mau maju dredek ya, mau maju itu dredek, dingkulen ataupun yang lain. Tapi esensinya bukan seperti itu. Esensinya bagaimana kita menciptakan anak itu lebih aktif lagi dan memiliki pembelajaran. Nah, dan setelah saya lakukan itu, ternyata mulai dari pertemuan pertama, pertemuan kedua itu di kelas-kelas itu enak. Dari
saya cuma mancing-mancing gini gerakan ini, anak-anak langsung oh aktif. Entah itu takut ditunjuk karena sudah tidak takut ditunjuk, karena kalau di pembelajaran yang SEM ini sudah mereka menentukan pilihannya sendiri, menentukan mungkin saya mau gimana, mau apa, setelah ini mau apa. Jadi guru itu hanya memancing-mancing untuk bergerak itu loh. Jadi tentunya mungkin dari sini nanti pembelajaran SEMFOL ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian harapannya nanti dari pertemuan ini mungkin dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin dari tutur kata dan tingkah laku mungkin kurang berkenan dari Bapak Ibu kepada Bapak Ibu guru dan peserta didik. Dan tentunya semisal nanti ini sudah selesai, kami mohon untuk bisa memberikan mungkin umpan balik ataupun refleksi dari kegiatan ini. Dan inti dari kegiatan ini ya seperti tertuang dalam slide, yaitu ruang kolaborasi, kreasi, dan ekspresi untuk eksplorasi potensi, di mana fokusnya pada peserta didik ya. Karena tujuannya untuk mengembangkan kolaborasi peserta didik, gimana peserta didik itu bisa berkembang dalam pembelajaran di kelas, kemudian kreasi dia peserta didik itu bisa mengkreasikan apa sih potensi yang saya miliki, apakah sebagai mungkin wasit, team leader ya, ataupun yang lain. Kemudian ekspresi untuk eksplorasi potensi. Jadi setelah anak menentukan kreasinya, langsung anak berekspresi, wah saya ini. Jadi mungkin dari diseminasi rencana tindak lanjut saya dari kegiatan SEMFOL ini mungkin bisa saya akhiri. Kemudian harapannya nanti semoga bisa berjalan dengan baik. Besar harapan saya untuk bisa berkolaborasi, berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru komunitas belajar 3 dan Bapak Ibu guru yang lain, serta dengan kolaborasi juga dengan peserta didik dari kelas 10, 11, dan 12. Mungkin dari saya cukupkan sekian untuk diseminasi ini. Mohon maaf apabila salah kata dan tutur kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh beliau Bapak Febrian Bayu Pradana. Acara yang selanjutnya yaitu umpan balik, di mana umpan balik di sini akan diisi dengan sesi tanya jawab kepada peserta diseminasi semua yang akan mengajukan pertanyaan. Dipersilahkan dan nanti akan dijawab oleh Bapak Febrian Bayu Pradana, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan pembelajaran, mohon maaf, terima kasih atas waktunya kepada saya yang kami hormati Bapak Ibu Guru. Terkait dengan pembelajaran SEMFOL, jadi kalau saya menangkap tadi tujuannya adalah untuk menggali minat, bakat, dan kemampuan. Nah, terkait itu untuk pembelajaran ini kan tadi ada memilih peran. Kadang-kadang dalam memilih peran itu kan juga tidak mudah untuk siswa. Mungkin ada yang biasa cocoknya jadi wasit, jadi hakim garis, atau jadi ketua panitia mungkin. Kemungkinan besar juga ada siswa yang belum bisa menemukan minat, bakat maupun kemampuannya. Mungkin ada 1 atau 2, 3 siswa yang kesulitan dalam menemukan minat, bakat ataupun kemampuannya. Nah, jadi nanti apa yang dilakukan guru ketika menemukan siswa tersebut? Apakah nanti ya udah jadi penonton saja, tidak punya kemampuan apa-apa, atau ada asesmen lanjut, misalkan tes potensi atau yang lain sebagainya. Mungkin itu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Bagi yang akan mengajukan pertanyaan lagi, dipersilahkan, nanti akan dijawab di akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Dalam hal ini yang ingin saya tanyakan, tadi tahapan yang dilalui dari beberapa item tadi yang ada choice, kemudian voice dan ownership. Nah di sini yang saya tanyakan, ketika seorang peserta didik sedang mengalami ibaratnya seperti motivasinya turun, kemudian rasa malas dan sebagainya, itu bagaimanakah seorang pendidik dalam memasukkan tadi ownership, choice dan voice? Bagaimana trik seorang guru dalam hal menyikapi masalah tersebut? Terima kasih. Sudah. Terima kasih yang telah mengajukan pertanyaan. Di sini untuk pertanyaan dua saja, nggih, kepada Bapak Febian Bayu Pradana untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Terima kasih pada Bapak Sutanto dan Bu Hari. Pertanyaan yang berat untuk dijawab, tapi menariknya kita bahas dan kupas agar nanti mungkin bisa menjadikan salah satu solusi agar nanti masalah-masalah yang muncul di peserta didik ini bisa terjawab. Baik, yang pertama, peserta didik belum bisa menemukan minat dan bakat. Nah ini berat. Ya. Tadi juga sudah saya sebutkan di awal bahwasanya mungkin peserta didik itu kalau digambarkan pemalu, ya, pemalu. Kemudian mungkin dari kelas belum sering bersosialisasi dengan teman, ataupun mungkin ada isu-isu dalam kelas nih, contoh, ya mungkin di kelas itu kan ada ya geng ya, ada geng-gengan, mungkin kotak-kotak, kemudian mungkin teman bermainnya A, B, C, dan lain-lain. Nah, itu mungkin muncul di isu-isu dalam pembelajaran. Nah, tentunya kita juga harus jeli dalam artian ya fokus kita itu tidak hanya ke peserta didik yang aktif, ya, tapi juga peserta didik yang mungkin kurang aktif. Nah, bagaimana cara yang tidak aktif itu biar bisa mengetahui minat dan bakatnya? Yang pertama tetap dari seorang pendidik ataupun guru, ya pendekatan dalam artian pendekatan secara internal, ya. Kok sampai diem itu apa yang menjadi latar belakang? Apakah mungkin peserta didik itu dari rumah belum sarapan, kemudian mungkin tidak punya, mungkin dari segi yang lain, mungkin ada perundungan, bullying, sehingga kalau memunculkan pendapat itu mungkin malu, saya kalau berpendapat takut dianggap ini nih di kelas, saya kalau berpendapat takutnya saya dibully. Nah, itu yang harus kita gali lebih dalam. Jadi yang melatar belakangi anak itu belum bisa menentukan minat itu apa? Apakah mungkin dari segi internal ataupun eksternal? Kalau internal mungkin dari kepercayaan dirinya, mungkin dari ada permasalahan yang lain yang muncul dari dalam dirinya, ataupun mungkin dari dalam luar, mungkin di kelas, di keluarga, ataupun yang lain. Nah, sehingga dari faktor-faktor itu bisa menjadi penyebab, sehingga nanti bisa dibawa saat pembelajaran. Kalau di pembelajaran biasanya kalau di rumah sudah punya masalah, tentunya di kelas juga kok anak ini murung terus, ya itu. Kemudian bagaimana cara menemukan minat? Ya kita harus pendekatan mungkin ya ini kalau guru BK sudah paham, ya sudah fasih, tentunya didekati Pak Sutanto, ya didekati, mencari, kita didekati ya Pak, didekati terus ya kita wawancara Pak,
wawancara, bertanya apakah kok bisa sampai gini, kenapa Dek? Jangan ya Dek, mungkin gitu. Nah, mungkin kalau kita bisa jadi Bapak Ibu guru ya, kalau peserta didik itu mungkin ada masalah, kita juga bisa menjadi konselor, bukan hanya guru BK nih. Ya, mungkin guru-guru yang saat mengampu mata pelajaran ataupun wali kelas juga harusnya juga bisa menjadikan ataupun mencarikan solusi. Ya. Jadi ya sedikit meringankan beban guru BK begitu. Ya harapannya nanti seperti itu. Jadi solusinya mungkin dari saya Pak, tetap kita pendekatan ya, didekati, ditanya kok kenapa. Mungkin dalam pendekatannya tidak pas waktu di kelas ya Pak, tapi mungkin pas di waktu istirahat ataupun yang lain, pas jam kosong ataupun yang lain, mungkin didekati, kemudian ditanya kok pada pembelajaran saya kok kamu gini, apakah mungkin ini atau itu, sehingga kita juga tahu. Karena saya jujur saat pembelajaran itu fokus saya juga hanya peserta didik yang aktif, sehingga apa yang tidak aktif itu ya skip kalau dulu Pak. Kalau dulu di skip ya, nggak digagas. Tapi dengan adanya program ini ternyata enak loh jadi guru yang perhatian dengan muridnya. Ternyata selain paham di pembelajaran, bisa tahu lebih dalam masalah pribadinya. Wah, ya. Ya, seperti itu. Mungkin dari jawaban saya itu Pak Sutanto ya, terkait dengan memunculkan minat dan bakat, sehingga nanti kalau anak itu sudah pikirannya sudah enak ya, mau bersuara itu juga nyaman gitu. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik belum bisa memunculkan choice voice dan ownership. Ini pertanyaan yang berat dijawab juga, tetapi harus dijawab karena penasaran ya, karena saya juga penasaran ingin menjawab terkait dengan choice voice ownership. Kalau dari saya Bapak Ibu guru dan anak-anak semuanya, tentunya masalah yang muncul di kelas 12 ya, saya itu juga bingung ya, saat anak itu diam itu apakah diam karena paham, apakah diam karena takut ya, apakah diam karena memikir sesuatu. Jadi saya itu juga malah menjadi psikolog itu loh, malah menjadi guru BK juga. Ini kembali lagi ke guru BK. Nah, jadi saya itu menjadi paranormal juga, menebak-nebak Bapak Ibu, karena yang diam-diam itu mikir kayak ngomong apa contoh itu, kemudian apa ya, mungkin memikirkan hal-hal yang ingin dituangkan, ditanyakan. Dari itu bagaimana cara kita memunculkan ya, mungkin dipancing-pancing dengan bahasa kita mungkin. Nah, Pak Bagio ini senyum-senyum mungkin mau menyampaikan pendapat. Akhirnya Pak Bagio kan bergerak ya, entah itu tangannya, mulutnya. Nah, setelah itu kita langsung otomatis kalau sudah gini kan anak sudah rileks, tidak tegang, tidak akhirnya anak langsung bisa bersuara kan, mohon maaf Pak, saya tadi memikirkan ini. Akhirnya dari voice-nya muncul, dari voice bersuara. Mungkin nih Pak Rifai mikir-mikir menatap saya dengan tajam, ini apa yang dipikirkan ya. Nah, mungkin dari kalau jangan menatap saya tajam-tajam, otomatis anak kan sudah takut. Akhirnya berpikir kritisnya, wah saya tak diam aja nih. Atau mungkin dari Bu Ari ini senyum-senyum. Nah, apa yang dipikirkan ya. Jadi saya kan menebak-nebak. Gimana cara menciptakan suasana kelas itu lebih efektif dan efisien dan berpusat pada didik. Ya kita sebagai guru mancing-mancing, karena ya itu tadi ya, kita mancing-mancing agar choice, voice dan ownership-nya itu muncul. Nah, mungkin nih Pak Aji nih dari menunduk tadi mikir apa ya, mungkin itu. Belum cara.
Nah, jadi dari mungkin kita melihat bahasa tubuh, gerak, ini bukan berarti hanya kita berfokus pada satu pikiran, tapi apa ya yang bisa kita gali untuk mengembangkan anak itu bergerak. Mungkin kita pancing-pancing dengan bu sini ya, kok diam. Nah, kalau sudah nah gitu. Mungkin dari cara kita untuk berkomunikasi dengan peserta didik mungkin bisa menjadi solusi bagaimana kalau menghadapi peserta didik yang belum menumbuhkan voice, belum bisa bersuara ataupun menyampaikan pendapat di kelas, kemudian choice, peserta didik belum bisa menunjukkan sikapnya, aku harus ngapain nih ya. Kemudian ownership, peserta didik juga apabila belum bisa memiliki pembelajaran yang kadang yang bisa jadikan pedoman itu mungkin dari berefleksi dengan diri sendiri, apakah dari yang saya lakukan itu sudah menarik ya, karena tujuan yang pertama adalah menarik. Kalau kita menarik otomatis banyak yang tertarik. Kalau sudah tertarik nanti akan terpikat. Jatuh cinta. Ya, ini dalam artian gitu ya Pak, Bu Ari. Mungkin yang pertama pilihannya menarik dulu. Ya, menarik bukan berarti menarik. Bukan berarti menarik semuanya, tapi mungkin dari gaya mengajar ataupun mungkin gaya bahasa. Ya harapannya nanti kan terpancing-pancing biar ketarik. Kalau tertarik nanti terpikat tadi kata Pak Rifai. Kalau sudah terpikat berarti bisa menyatu ya, bisa menyatu. Oh ternyata asik nih pembelajarannya, enggak harus guru yang ngomong terus. Jadi nanti yang peserta didik yang di sini yang ada, ya kamu nanti diseminasikan ke teman-temanmu di kelas ya dengan cara tadi ya kamu mancing-mancing ya kan, mancing-mancing dong ya, nggak harus diam terus. Kalau diam terus nanti kasihan Bapak Ibu guru ya. Kalau Bapak Ibu guru seperti itu ya, kalau Bapak Ibu guru sudah asik ya, sudah mancing-mancing ya, Bapak Ibu guru tinggal duduk ya Pak. Iya. Tinggal duduk ya, mancing-mancing anak-anak yang bergerak-gerak itu. Mungkin dari jawaban pertanyaan yang ditanyakan dari Pak Sutanto dan Bu Ari, mungkin yang dapat saya jawab seperti itu Bu Ibu. Mungkin ada pertanyaan ataupun tambahan, kami persilakan monggo. Atau Bapak Ibu yang lain atau peserta didik, monggo. Pak Rifai ini tengok-tengok mau bertanya. Biasanya baik Pak. Guru olahraga. Boleh saya? Monggo. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin yang saya tanyakan ini tentang topik ya Pak, topik sport education modelnya. Ini kan Pak Febri kan mengambilnya kan volleyball turnamen. Karena tadi kan yang disampaikan Pak Febri karena mengambil materi atau topik ini karena di SMA Negeri 1 Moronadi itu di setiap hari ulang tahun atau HUT itu ada kegiatan pertandingan volleyball antar SMP se-Kecamatan Moronadi dan sekitarnya. Semuanya pengambilan topik tidak sesuai dengan adanya kegiatan atau hajat di sekolah tersebut, itu apa bisa mungkin di sekolah SMA sini itu tidak ada kegiatan itu tadi HUT. Nah, mengambil topiknya itu selain volleyball itu apa bisa seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Rifai terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan tadi. Apakah SEM itu bisa dilakukan di cabang yang lain? Bisa Pak, karena yang ini kan yang melatar belakangi saya kemarin membuat ini karena mungkin di pelaksanaan HUT itu
menurut saya masih kurang berkompeten nih untuk panitianya, maka saya ambilkan volley turnamen sebagai SEM yang akan kita lakukan. Dan kalau semisal yang lain bisa Pak ya, SEM ini bisa dilakukan di semua cabang yang terkait dengan mungkin organisasi, bisa juga mungkin di bola basket, bola voli, kemudian cabang-cabang yang lain, senam dan lain-lain. Tetapi ini juga bisa dilakukan di mata pelajaran lain, ya mungkin kalau di seni pagelaran, kemudian pertunjukan, nanti anak peserta didik diberikan kebebasan untuk saya jadi apa nih ya yang sesuai. Kalau bisa gitar ya jadi gitaris ya dan lain-lain. Kemudian di PPKN nih, PPKN juga bisa. PPKN mungkin nanti apa Bu? Atas pemilihan ketua OSIS. Saya pancing-pancing loh ternyata. Kemudian mungkin di sejarah apa Bu? Perang. Oh perang, loh perang itu juga bisa loh. Manusia purba. Perang manusia purba juga bisa. Sehingga kita cuma memancing-mancing agar peserta didik itu dari perang itu yang asetnya yang harus dibuat apa? Apakah jadi tombaknya ataupun yang lain. Nah, sehingga itu nanti juga bisa dilakukan bukan hanya di Mapel PJOK, mungkin di sosiologi juga banyak loh. Konseling. menangani ODGJ. Mungkin di ekonomi juga mungkin ada ya Bu ya. Ada apa Bu? Mungkin perjualbelian ya Bu. Pasar bisa. Kalau BK Pak? Minat bakat. Jadi bukan hanya di PJOK ya, di mapel yang lain ternyata juga bisa. Dan ternyata teknik ini saya gunakan kepada Bapak Ibu Guru, ternyata Bapak Ibu Guru juga dari pancingan saya ini voice-nya muncul, kemudian choice-nya juga muncul, sehingga kalau sudah voice dan choice akhirnya kelas ini jadi rame itu loh. Rame dalam artian bukan rame teriak-teriak, bukan, tapi saling berkolaborasi dalam pembelajaran. Harapannya itu ya. Jadi di depan kelas itu guru bukan hanya berdiri menyampaikan materi, anak ditanya dia. Mungkin itu tentunya Bapak Ibu Guru juga sudah memikirkan mau dibuat apa nih besok pembelajarannya. Itu mungkin mau dibuat perang-perangan ataupun yang lain. Sudah punya gambaran Pak Bu Grina, Pak Bagio, Pak Aji, Pak Rifai, Bu Usi, Bu Ari dan Pak Tamto dan Bu Dwi ya. Diam-diam ini kan senyum-senyum memikirkan apa yang pengen saya lakukan besok. Oke, mungkin itu dulu Pak Rifai. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain ataupun peserta didik yang bertanya. Demikian Bapak Ibu dan peserta didik semua, jika sudah tidak ada yang akan mengajukan tanya jawab, terima kasih kepada Bapak Febrian Bayu Pradana yang sudah memaparkan semua materinya. Semoga dapat bermanfaat untuk semua peserta diseminasi pada pagi hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Alhamdulillah kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut PKG PJOK pada pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku yang membawakan acara pada pagi hari ini mohon maaf jika terjadi tutur kata yang tidak berkenan.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.